Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adi Dongki. Oke, dulu di sini saya akan berbagi tips memilih telur puyuh, yaitu ada 7 tips memilih telur puyuh menurut saya pribadi, karena saya pribadi memilih telur puyuh itu sudah kebiasaan saya sehari-hari. Tanpa lama-lama, langsung saja kita saksikan videonya. Let's go. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adi Dongki. Oke sedulur, buat kalian yang baru bertemu di video ini, jangan lupa kalian dukung channel Adi Dongki supaya berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar sedulur orang pertama yang akan melihat video-video terbaru dari saya waktu saya buat video terbaru. Oke sedulur, ini telur puyuh yang tadi kita beli di pasar, tepatnya di Pasar Tambun, dengan harga 33.000 per kilonya. Dan ini kalau kita hitung bijian kurang lebih 80 biji. Oke sedulur, tips memilih telur puyuh ada 7. Yang pertama adalah pilihlah telur puyuh berdasarkan warna kulit, karena telur yang baik bisa dilihat dari warnanya yang pekat dan tampak cerah, karena terkadang ada telur puyuh yang warnanya pucat. Oke sedulur, untuk cara mengupas telur puyuh pun sudah kita buatkan tutorialnya, jadi bisa kalian lihat di video-video yang sebelumnya. Tips memilih telur yang kedua adalah telur berukuran normal, karena yang normal adalah yang terbaik. Mungkin sebagian dari kalian kalau memilih telur pasti milihnya yang besar, padahal telur puyuh yang besar belum tentu terjamin kualitasnya. Jadi jangan terkecoh sedulur dalam memilih telur, karena bentuk telur puyuh itu bermacam-macam. Kadang ada yang lonjong seperti ini, kadang juga ada yang bulat. Dan tips memilih telur puyuh yang ketiga adalah perhatikan bentuk telur. Ukuran telur puyuh tentu berbeda-beda, ada yang lonjong dan ada yang bulat. Pilihlah ukuran telur puyuh yang bulat, karena kuningnya lebih pekat dan banyak. Jadi dalam memilih telur kita harus benar-benar hati-hati sedulur, supaya kita tidak kecewa. Dan tips memilih telur yang keempat yaitu sentuh kulit telur puyuh. Pilihlah telur yang teksturnya kulitnya halus, karena akan mudah nanti pada waktu pengupasannya. Yang kelima, tips memilih telur puyuh, cium aroma telur. Anda bisa memanfaatkan indera penciuman Anda, karena dari baunya telur busuk pasti baunya tidak sedap. Jadi buat sedulur harus hati-hati dalam memilih telur puyuh, karena telur puyuh itu banyak, kadang ada yang pecah satu tapi bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan yang keenam, tips memilih telur puyuh, guncang telur secara perlahan, karena dengan mengguncang perlahan telurnya akan terasa telur yang bagus, tidak akan mengeluarkan suara, karena tekstur putih telur masih sangat kental, berbeda dengan telur yang tidak bagus. Dan yang ketujuh adalah rendam telur di dalam air. Sedulur tidak mungkin kan merendam telur puyuh di dagangnya, nanti akan dimarahin. Jadi tips yang ketujuh ini bisa kalian gunakan saat di rumah sebelum kalian memasak.
karena dengan merendam telur puyuh akan jelas sekali terlihat jika tenggelam itu tandanya telur yang kualitasnya bagus. Begitu juga dengan sebaliknya, telur yang mengambang itu telur yang kualitasnya tidak bagus, sedulur. Seperti ini sudah kelihatan, ini adalah telur yang mengambang yang kualitasnya tidak bagus. Dan tips ini jangan kalian lakukan di pasar ataupun di pedagangnya, karena nanti sedulur bisa dimarahi. Kita rendam seperti ini biar kelihatan semua sedulur sebelum kita rebus, jadi tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke sedulur, buat kalian jangan lupa dukung channel Adi Dongki dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian orang pertama yang mendapatkan video-video terbaru dari Adi Dongki yang berikutnya. Karena saya sendiri sudah menyiapkan banyak video mengenai usaha saya, yaitu usaha bubur ayam. Dan di sini di channel ini saya akan membahasnya secara detail, sedetail-detailnya, agar sedulur tidak salah paham. Apalagi yang buat pemula atau yang baru mau merintis, tepat sekali Anda bisa mengikuti channel Adi Dongki. Di sini berbagai tips atau cara dalam mengolah, memasak, dan menjualnya sudah saya buatkan tutorialnya. Jadi buat kalian yang baru bergabung di video ini, bisa kalian lihat-lihat dulu video-video sebelum ini. Di situ banyak sekali tips dan cara yang bermanfaat seputar bubur ayam atau usaha, karena setiap orang pasti ingin mempunyai usaha. Mungkin karena kendalanya tidak ada modal atau gimana, intinya kalau kita niat, insya Allah kita bisa menjalaninya. Dan yang paling penting adalah kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Oke sedulur, untuk tips memilih telur puyuh sudah saya berikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Dan ini adalah telur puyuh yang nantinya akan kita rebus. Oke sedulur, ini adalah telur puyuh yang sudah kita kupas. Ini akan saya bandingkan sedulur antara telur yang bentuknya lonjong dan telur puyuh yang bentuknya bulat, biar kalian tidak keliru. Untuk cara mengupas telur puyuh agar tidak mudah pecah bisa kalian lihat di video saya yang sebelumnya ya sedulur. Ini adalah telur yang bentuknya bulat, dan ini adalah telur puyuh yang bentuknya lonjong. Jadi setiap bentuk telur itu berbeda-beda, kadang ada yang kecil, kadang ada yang besar. Itu semua tergantung burung puyuhnya. Oke sedulur, bisa kalian bandingkan. Ini telur puyuh 1 kilo yang udah kita kupas. Lihat sedulur, hasilnya bagus karena sudah pekerjaan saya sehari-hari, jadi sengaja saya membuatkan tips cara memilih telur puyuh dan mengupas, biar kalian yang sedang usaha seperti saya bisa membandingkannya. Ini adalah telur puyuh yang bentuknya lonjong, sangat kelihatan sekali, dan akan saya bandingkan dengan telur puyuh yang bentuknya bulat. Lihat sedulur, sangat jelas sekali perbandingannya. Jadi dalam memilih telur puyuh, sedulur juga harus ikuti tips yang saya berikan tadi, supaya sedulur tidak mengalami kerugian dan mengalami kekecewaan setelah menyampai rumah. Oke, ini adalah telur puyuh yang siap kita masak seperti ini sedulur. Ini adalah proses waktu kita lagi masak sate buat bubur ayamnya. Ini adalah usus,
Dan ini adalah telur puyuh dengan ati. Ini agar tidak makan waktu yang lama, jadi kita masak dibagi dua seperti ini sedulur. Dan ini adalah sate telur puyuh, usus dan amplai yang sudah kita olah seperti ini. Ini tinggal kita tusukin saja. Dan seperti ini sedulur, ini adalah hasil akhir dari sate, ati ampla, telur, dan usus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.